Wali Paidi dan beban seorang wali. Suatu hari Wali Paidi mendapat kabar yang bikin kepalanya muter. Nabiullah Khidir alaihissalam memberitahunya bahwa ia sekarang adalah seorang wali pengganti. "Kamu sekarang wali," kata Nabi Khidir. Wali Paidi melongo. "Loh, kok bisa?" Sejak saat itu tubuhnya jadi sering sakit. Paling nggak 2 kali sebulan, dia kena pusing, greges, atau badannya terasa remuk redam. Aneh banget, karena setiap diobati, penyakitnya tetap aja datang lagi. Karena kondisinya yang begitu, Wali Paidi mulai jarang nongol di acara-acara langganannya. Ngopi bareng? Jarang. Remiana? Gak pernah. Maleman, melekan, udah hampir lupa rasanya. Teman-temannya mulai meledek, wah kayak orang kere yang manja. Wali Paidi sendiri bingung kenapa badannya tiba-tiba jadi begini. Sampai suatu hari, Nabi Khidir datang lagi. Kali ini, beliau nyamar jadi sales air mineral. Dengan santai, beliau meletakkan dagangannya dan berkata, setiap wali itu menanggung bala. Mereka jadi tameng bagi setiap musibah yang Allah turunkan untuk umatnya. Wali Paidi masih bengong. Semakin tinggi derajat seorang wali, semakin berat beban yang ia tanggung, lanjut Nabi Khidir. Dulu, almarhum Habib Abu Bakar As-Segaf saat meninggal, perutnya sampai bolong karena menanggung bala umat. Beliau itu kutub pemuka para wali. Nah, kalau kamu karena masih wali pengganti, bebannya baru sekadar sakit kepala dan greges. Wali Paidi manggut-manggut. Walah pantesan. Jadi, dia ini masih wali cadangan. Matur suwun, kata Wali Paidi nyengir. Maklum, wali anyar-anyaran jadinya manja. Nabi Khidir tersenyum. Bersikaplah seperti orang biasa, seolah kamu tidak sakit. Para wali juga merasakan ini, tapi mereka menyembunyikannya. Setelah itu, Nabi Khidir bangkit dan beranjak pergi. Baru beberapa langkah, beliau menoleh lagi. Oh ya, satu lagi, tambahnya. Setiap kali ada orang yang memuji-mujimu, kamu juga bakal merasakan sakit seperti itu. Wali Paidi terdiam. Perlahan ia menyeruput kopinya, lalu menyalakan rokok. Saat sedang asyik menghembuskan asap, tiba-tiba seorang penjual gorengan lewat di sampingnya. Dengan santai, si penjual gorengan yang ternyata Nabi Ilyas yang sedang nyamar, tertawa kecil sambil setengah berlari menyusul Nabi Khidir. Memang enak jadi wali. Wali Paidi hanya bisa menghela napas panjang. Cerita ini menarik, ringan, tapi dalam maknanya. Ada unsur humor khas cerita-cerita Wali Paidi, tapi di balik kelucuannya terselip pesan mendalam tentang makna seorang wali dalam menanggung beban umat. Penyampaian kisahnya juga santai, seolah obrolan sehari-hari yang bikin pesan spiritualnya terasa lebih dekat dan membumi. Kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Ilyas dalam bentuk penyamaran juga menambah sentuhan khas kisah-kisah sufi, mengingatkan kita bahwa kebijaksanaan bisa datang dalam bentuk yang tidak terduga. Itu, Wali Paidi duduk termenung di langgar kecilnya. Entah kenapa hatinya terasa gelisah, pikirannya kalut, kepalanya pun tiba-tiba pusing. Pasti ada yang ngerasani aku ini, gumamnya sambil menyandarkan tubuh ke tiang kayu. Baru saja ia ingin berdiri, seorang tamu tiba-tiba nyelonong masuk tanpa permisi. Langkahnya cepat, wajahnya tanpa ekspresi. Begitu sampai di hadapan Wali Paidi. Wekju! Tiba-tiba tamu itu meludah tepat ke wajahnya. Wali Paidi terkejut bukan main, belum sempat berkata apa-apa. Cucu! Ludah kedua mendarat di matanya. Dengan tenang, Wali Paidi mengusap wajahnya dengan ujung baju. Ia masih diam meskipun wajahnya sudah penuh ludah. Sementara itu, tamu misterius ini malah berkacak pinggang menatapnya lalu. Wih, cucu. Sekali lagi meludah, kali ini lebih banyak. Air mata Wali Paidi mulai mengalir bukan karena marah, tapi karena merasa dihinakan. Dengan suara lirih ia bertanya, siapakah Tuan? Tamu itu tersenyum tipis lalu berkata, aku adalah malaikat yang diutus untuk mengujimu. Banyak orang yang memujimu sebagai orang yang sabar. Maka Allah ingin melihat apakah benar pujian itu. Dan ternyata memang kau orang yang sabar. Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi begitu saja. Belum habis keterkejutan Wali Paidi, tiba-tiba datang lagi tamu lain. Kali ini, orangnya sangat berlentur. Ganteng, gagah, rapi, memakai jas mahal, turun dari mobil mewah. Dengan senyum ramah, ia duduk di samping Wali Paidi. Mas, maaf mengganggu, bisa minta tolong? ATM saya hilang, saya butuh uang buat beli bensin, katanya sopan. Wali Paidi memandang tamu itu dengan heran. Minta berapa? Sedikit saja, 1 juta cukup. Wali Paidi terkekeh. Wah, kalau segitu aku nggak punya. Ya sudah, berapa saja yang penting ada, ujar tamu itu santai. Wali Paidi sempat ragu, tapi ia menepis keraguan itu. Bagaimanapun, menolong orang adalah hal baik. Ia melepas kopiahnya, mengambil uang dari dalamnya, lalu menyerahkan semuanya tanpa menghitung.
Tamu itu tersenyum sumringah, menerima uang itu dengan tangan terbuka. Terima kasih, ternyata benar kata orang-orang, kamu memang dermawan. Wali Paidi mengernyit. Siapa sebenarnya tuan ini? Tamu itu tersenyum. Aku adalah malaikat yang diutus untuk mengujimu. Banyak orang memujimu sebagai orang yang dermawan, maka Allah ingin membuktikan pujian itu, dan ternyata benar adanya. Lalu seperti tamu sebelumnya, ia pun ngeloyor pergi. Wali Paidi terdiam. Sekarang ia mengerti. Hatanya gelisah, kepalanya pusing, bukan tanpa sebab. Ternyata di luar sana banyak yang membicarakan dan memujinya, dan Allah yang maha segalanya ingin mengingatkannya. Hanya Allah yang pantas dipuji. Allah yang maha penyabar. Allah yang maha dermawan. Batinnya. Tiba-tiba lamunannya buyar. Assalamualaikum. Wali Paidi menoleh. Di hadapannya berdiri seorang wanita cantik, mengenakan celana ketat, atasan longgar, dan kerudung ala kadarnya. Rambutnya sedikit terlihat, berkilau kemerahan terkena sinar lampu. Dengan suara lembut dan senyum manis, ia mengulurkan tangan. Kenalkan, saya Mulan Jamila. Wali Paidi menatapnya lalu membatin. Ujian apa lagi ini?